karena sekarang sudah jam 4:05, acara segera akan kita mulai. Rangkaian acara yang akan kita lalui nanti akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah perayaan Ekaristi dalam rangka 40 hari dipanggilnya simbol kami Veronica Sakien yang akan dipimpin oleh Romo Emmanuel Gracius SPD. Sesudah akan kenduri nanti diwakili Sarjono akan mengurai atau menjelaskan makna dari peringatan 40 hari dipanggilnya simbol dalam bentuk sesaji yang sudah ada di samping altar ini. Nanti akan dijelaskan maksud dan tujuannya. Baik, untuk meningkat waktu kita akan segera memasuki acara misa. Kami mohon bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang merasuk agama Islam, mohon dukungannya untuk perayaan Ekaristi ini sampai nanti selesai. Sekarang marilah kita persiapkan untuk memasuki perayaan Ekaristi, dan nyanyian-nyanyian nanti akan dibawakan dari para frater postulan dan frater novisiat. Ada tambahan satu lagi, ini frater lanjutan, frater Angga. Terima kasih. Dan Brother Khalid akan mengiringinya. Mari kita memasuki perayaan Ekaristi. Jika beradu jatuh di tanah, merasa biji tiada buahnya, sesungguhnya telah difirmankan Tuhan jikalau mati akan banyak buahnya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan jikalau mati akan banyak buahnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak Bini Sepuh, Bapak Ibu, Saudara-saudari, frater, bruder, suster, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Pertama-tama saya minta maaf karena saya masih dalam pemulihan stroke. Ya, jadi kurang semingguan lebih baru sakit. Minta maaf saya karena nanti tiba-tiba suara saya nggak jelas karena masih merah-merah ya. Jadi masih mental rasanya. Dan mungkin si Ibu Veronica Sakien ini memang minta saya untuk misa terus-menerus pemakaman dan sekarang. Karena apa? Saya sudah dicadangkan dan juga tidak dapat romo. Jadi Simbo ini memang saya tadi duduk di belakang tempat yang biasanya berhahahi sambil Simbo mengurusi tempe. Saya bilang, Bo, saya ini loh, anakmu ini masih meta-meto, tapi itulah. Hari ini kita bersama-sama dengan keluarga besar Sumarjo ingin berdoa untuk ibu kita, simbah kita, sahabat kita yang menghadap Tuhan 40 hari yang lalu. Hitungan 40 mengingatkan banyak hal dalam perkara hidup kita yang nanti juga akan ditandai atau dijelaskan secara umum atau dalam tradisi Jawa.
Tapi hari ini bahwa kita diajak hidup manusia itu semacam punya tujuan dan memurnikan hidup senantiasa. Oleh karena itu kita juga mohon perkenanan Allah agar pemurnian juga diberikan untuk Simbah Veronica Sakil ini, agar dari pemurnian ini yang kita doakan Simbah ibu sahabat kita dapat memasuki kerajaan abadi. Mari kita hening sejenak mempersiapkan hati kita agar pantas dan layak merayakan upacara syukur dan penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menusukkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, melindungi aku dengan berikan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang ia menghadap aku, laksana singa dalam tempat persembunyian. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku, dan membuat aku tertegun. Ia membidikkan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menarik rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaannya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu,
aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sebelum berpisah dengan murid-muridnya, Yesus bersabda, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para frater, bruder, suster yang dicintai Tuhan, sahabat-sahabat Yesus. Hari ini kita merayakan kembali peristiwa iman dalam memperingati 40 hari meninggalnya ibu kita, Ibu Veronika Sakiem. Apa yang menjadi kekuatan iman kita saat kita memperingati 40 meninggalnya ibu? Tradisi iman kita, iman Katolik, sangat luar biasa, terutama dalam memperingati hari kematian seseorang, yang agak berbeda dibandingkan dengan
agama Kristen. Karena apa? Sumbernya kita berbeda. Kita memperingati peringatan arwah karena sumber kita ada di kitab Deuterokanonika yang tidak mereka imani. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, pertama-tama kita merayakan iman yang mungkin ini ciri khas Katolik. Dan kehebatan yang ada dalam peristiwa yang hari ini kita rayakan adalah peristiwa iman. Dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dan hakikat kehadiran Yesus di dunia. Yang pertama, kita melihat dalam perjanjian lama, simbol 40 adalah simbol perjalanan bangsa Israel ke tanah terjanji. Itu berarti apa? Setiap manusia diajak untuk mengalami perjuangan pembebasan manusia seperti perjalanan bangsa Israel. Keluar dari tanah Mesir, keluar dari penjajahan, keluar dari perbudakan. Sesungguhnya setiap kita mengalami perbudakan, penjajahan yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan ketika kita mengatakan hidup kita bahagia. Tapi kalau kita tidak benar-benar bahagia, mungkin kita merasa dijajah. Hai kalian yang masih calon-calon. Yang kalian lihat itu senior-senior yang rasanya membahagiakan. Tapi percayalah bahwa saat ini kalian pun mungkin merasakan seperti saya waktu masih calon dulu, masih novis. Merasa dijajah terus. Dijajah oleh bangun pagi, ya. Dijajah oleh makin besar rumah, makin sedikit calon, dijajah oleh pekerjaan yang tidak pernah selesai. Sebagai SPD lebih lagi, dijajah oleh sabda Allah. Karena tarekat sabda Allah, ya. Coba Anda bayangkan, setelah nonton TV malam berita saja, itu pun dijajah keinginan untuk nonton sinetron, kan ya. Cintaku di balik mawar, nggak boleh kita ya. Dijajah oleh TV loh ya. Hanya nonton dulu kami zaman Dunia Dalam Berita. Setelah itu masuk untuk refleksi, menuliskan renungan kitab suci. Rasa dijajah terus loh ya. Setelah renungan itu selesai, masih menulis lagi apa itu pengalaman harian, refleksi harian untuk besok pagi. Besok paginya setelah misa selesai sarapan, masuk lagi jam 8 sampai jam 9 meringkas kitab suci. Hanya gara-gara kitab suci saya merasa dijajah. Ya. Kamu pikir nanti setelah seperti Bruder atau ini para penjabat-penjabat tidak dijajah oleh pekerjaan banyak-banyak. Nah, sudah tua masih disuruh sekolah. Oh iya kan? Ingatnya 10, hilangnya 11 kan gitu ya. Kita itu mengalami setiap kita lihat, kita ganti ke keluarga ya, ke keluarga. Ah, ini penjajahannya rame lagi ya. Gambaran di apa itu foto keluarga, di sini ada ya, di sana ya. Tidak ada tuh yang senyumnya itu ke bawah, senyumnya ke atas semua. Coba kalau ke bawah. Semuanya kan. Tapi banyak sekali orang-orang setelah 1 tahun pernikahan, saya dijajah oleh suami, dijajah oleh istri. Kan? Punya anak, merasa dijajah sebagai ayah, bangun pagi-pagi. Ya. Dijajah oleh anak kecil tuh ya. Karena pagi-pagi kita semua pasti mengalami biasanya dan itu tidak pernah baunya tuh enak. Dijajah oleh teleknya anak cewek. Kan itu keluarga, bayangkan. Sudah gitu, kita harus membanggakan cah cile ini. Karena nyanyian kita adalah nyanyian orang Jawa. Sedijajah-jajahnya, itu hebat orang Jawa. Sedijajah-jajahkan oleh anak. Lagu kita terhadap anak tuh tetap sama. Lale 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 kum. Lanjutannya gimana? Kan anaknya tuh sing bagus dewi. Nah, tapi inilah perjuangan. Jadi bangsa Israel mengalami perjuangan untuk pembebasan dari bangsa Israel. Kita juga sampai kepada tujuannya adalah tanah terjanji. Itu berarti setiap orang yang hidup memiliki perjalanan menuju tanah terjanji. Tidak gampang. Bangsa Israel dikejar oleh tentara Fir'aun.
tentara Mesir, bangsa Israel mengalami kelaparan, kehausan, dan sebagainya. Dan sampai di tanah terjanji. Kita juga sebagai orang beriman, saudara-saudari, kita mengalami tanah terjanji, perjalanan kita ke tanah terjanji. Tanah terjanji yang paling agung adalah bersama kembali dengan Allah. Seperti kitab Rapat-Tapan tadi, itu luar biasa. Seperti juga kitab Injil yang kita dengar. Dan itu tidak gampang. Bahkan menjadi orang beriman Katolik pun, perjalanan menuju ke tanah terjanji diliputi juga percaya tidak. Seperti orang Israel. Menyembah berhala, menyembah Tuhan, menyembah hantu. Percaya. Coba, frater, cepat-cepat ini mengucapkan Tuhan, tapi cepat-cepat. Coba kamu. Yang jadinya apa? Coba cepat-cepat Tuhan gitu. Tuhan, tapi dengan cepat. Tuhan. Yang terdengar apa? Hantu. Nah, dalam perjalanan iman juga tidak gampang ke tanah terjanji, tapi kita tetap berjuang. Ya. Di sini kalau saya kemudian pergi ke sini atau naik sepeda, melihat orang-orang tua jalan jauh loh untuk menjadi orang Katolik, pergi ke doa di sini jauh. Ini tataran perjanjian lama. Setiap manusia keluar dari perbudakan Mesir apa saja menuju ke tanah terjanji. Tanah terjanjimu yang terdekat sekarang Nofis berapa? Nofis 1. Tanah terjanjimu terdekat adalah jadi Nofis 2. Jangan goyah. Saya itu promotor panggilan provinsi. Jadi karena di sini orang muda yang mau nikah hampir tidak ada ya. Jadi ya kesini saja nih. Tanah terjanjimu terdekat adalah jadi Nofis 2. Enteng untuk jadi Nofis 2. Ikuti saja. Saya ini bodoh. Enggak apa-apa. Semua nanti diasah oleh FIC. Ini FIC semua. Iya, diasah. Diberi kesempatan orang orang Batak bilang, amang pastor, bagaimana ini? Unang makatay sunguni ba? Jangan berkata begitu. Atur saja. Seperti itulah. Seperti itulah. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa tidak ada lawannya. Tiba-tiba jadi Nofis 2. Wah, tiba-tiba selesai. Tiba-tiba boleh ngerok dikuliahkan kuliah mana saja itu. Orang K5 ya kan. Jadi seperti itu. Nanti setelah kuliah sudah bangga-bangga, sudah disekolahkan. Ada yang ahli untuk menyembuhkan seperti saya kan, orang yang tidak bisa bicara, dan nanti kamu mungkin pengganti Bruder Bambang. Bruder Bambang meskipun dokter menjelang profesor, ya kalau ngajar tetap bahagia itu ya. Jadi oke, bahwa ada tanah terjanji, perjanjian lama yang betul-betul hebat. Yang kedua, dalam perjanjian baru, peristiwa Yesus. Jadi peristiwa Yesus di padang gurun adalah peristiwa 40. Jadi bagaimana pengalaman Yesus di padang gurun adalah pengalaman kita. Tidak gampang, karena manusia selain akan ke tanah terjanji, manusia terus-menerus harus memurnikan hidupnya. Catat para nofis. Pendampinganmu oleh bapak-bapak formator itu adalah memurnikan panggilan. Dimurnikan, ternyata kamu adalah permata. Dimurnikan, ternyata kan engkau emas. Dimurnikan, mungkin ternyata engkau adalah ahli pendidikan. Dimurnikan, ternyata kamu tukang pahat. Dimurnikan nanti kalau Bruder sudah tua, pahat-pahatnya sudah tidak bisa dipakai. Nanti kamu tinggal minta dari dia kan, hanya bagus kan. Pemurnian hidup. Nah, kadang-kadang kita mengalami puncak adalah iman seperti Yesus kan. Dosa atau pemurnian para nofis. Bapak Ibu, saya beritahu orang-orang yang ada di biara, terutama nofis-nofis itu dosa adalah dosa. Saya ini kan magister dan sosius 14 tahun di novisiat. Mereka itu
ahli membuat tangga yang seharusnya jatuh ke tanah bisa jatuhnya ke lantai 2. Tapi di sana enggak ya bro, ya lain ya. Lantai 1 ya. Kulkas Romo, mereka juga bisa menghilangkan isi kulkas Romo. Itu yang punya petugas juga. Kasih umat-umat memberi apa itu anggur, apel dan sebagainya rapi. Dikira Romonya tidak menghitung 1, 2, 3. Ya itu. Kalau yang petugas di dapur, kalian tugas masak juga? Enggak, ada tugas masak. Kalau kami dulu di novisia tanya Romo yang juga tugas masak. Nah yang tugas masak itu seneng. Karena apa? Bunteli nasi biar nanti waktu kelaparan meskipun hanya dengan garam Lombok, tapi nikmatnya. Dosa itulah pemurnian pertama itulah karena manusia dipenuhi dengan isi perut semuanya. Pokoknya seputar perut, baik ke bawah maupun ke atas. Ngerti toh? Jadi itu urusan doa seputar perut yang mungkin 20 cm dari bawah atau 20 cm ke atas sama saja. Jadi pemurnian karena itu. Yang kedua, catat baik-baik. Manusia itu ingin hidupnya, wah hebat, nggak mungkin. Kita disentil sedikit sebagai orang yang tidak hebat, marah. Ditanya kamu bisa apa? itu kalau suster ya. Oh suster. Ya. Coba tanya suster, selama novis ya, suster berapa kali bantal suster? Nah, rahasianya suster-suster itu kalau nangis itu ada 2, yaitu masuk ke WC, benamkan kepala, nangis kuat-kuat di bak mandi atau di ember. Udah kedengaran. Yang kedua itu adalah menangis tapi ditutup dengan bantal. Benar itu lalu bantalnya basah. Pertanyaan saya gampang, suster. Masih ingat berapa kali suster menjemur bantal atau di WC nangis, atau katakan berapa kali suster nangis gara-gara pemurnian dan ingin keluar pas selama novisiat? Kalau novisiat nggak pernah. Nggak pernah. Tanya. Setelah junioran, ini sudah berapa tahun junioran? Sudah kalau oke, berapa kali selama junioran nangis? Banyak kali Bapak Ibu pemurnian. Karena apa? Suster dianggap masih suster harusnya enggak begini ya. Apalagi terhadap pemimpin yang hebat. Repotnya kalau kita dapat pemimpinnya hebat, Bapak. Bapak semuanya serba bisa. Bisa aja, aku udah bisa. Gitu ya. Jadi asik. Terus kita pasti tidak diberitahu bahwa kita tidak hebat. Tapi itulah pemurnian. Yesus juga katakan, kalau kamu dapat jatuh dari bumbungan ini, bait suci Allah, wah hebat kamu, silahkan. Diuji oleh setan-setannya. Dan yang ketiga adalah bahwa hidup kita itu ingin lebih dari Allah. Maka ditunjukkan bagaimana pemurnian kita ingin lebih dari Allah. Kalau engkau mau menyembahku, ini semua yang kelihatan dari puncak gunung ini, itu akan menjadi milikmu, asal kau menyembah. Nah, kita pertanyaan adalah, kita sudah punya Gusti Allah, kita sudah punya Gusti Yesus. Masihkah kita berpaling daripadanya? Ini, maka peringatan 40 hari adalah pemurnian yang ada. Simbol kita juga mengalami pemurnian-pemurnian yang kita doakan pada hari ini. Saya sesungguhnya memang kangen sekali ya. Di sini sekarang tidak ada lagi simbol yang kata-kata yang selalu muncul adalah yo kena wis kowe ora ngorene anu simbol murah dili gitu. Kangen saya kan udah ke situ ya, tiba-tiba netes gitu. Saya bilang simbol udah pokoknya simbol sudah dimurnikan ya. Jadi ini bagian kedua dalam perjanjian baru. Yang lebih hebat lagi adalah
kepercayaan kita kepada Yesus terhadap 40 ini, angka 40. Mengapa? Iman kita, kalau hanya percaya kepada Yesus yang bangkit, apakah cukup? Hai frater-frater, bahwa kita iman Yesus karena Yesus akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Cukupkah? Mengapa? Karena kalau saya tanya pada bruder-bruder kan masih masih cilik-cilik, pasti mereka tidak jawab kan, dia tidak mampu menjawab sehingga saya bisa jawab sendiri gitu ya. Nah kalau yang sudah sepuh-sepuh pasti tahu jawabannya kan. Begini, Paulus mengatakan kalau kita tidak percaya pada Yesus yang bangkit maka sia-sia iman kita. Tapi hari ini kita ternyata lebih. Kita kembali pada perjanjian lama bahwa hidup kita itu berjalan menuju tanah terjanji. Dan tanah terjanji teragung adalah kerajaan Allah sendiri, yaitu surga. Maka inilah jawaban yang harus kita jawab kalau ditanya sebagai orang beriman. Kamu sebagai orang beriman, kamu mau pergi kemana? Jawabannya langsung surga. Tidak perlu bertele-tele. Saya ikut Yesus karena saya mau masuk surga. Thomas bertanya, Tuhan tunjukkan, akulah jalan kebenaran. Tapi sebenarnya jawaban paling enteng, kamu ikut Yesus kemana? Ke surga. Loh kamu pengen kaya, bonus. Kamu tidak ingin hidup dalam keluarga yang bonus. Tapi tujuan utama adalah surga. Mengapa? 40 hari setelah Yesus bangkit, kita merayakan apa? Ayo, ini novis satu. Mudah-mudahan tidak ada yang bisa menjawab kan. 40 hari setelah Yesus bangkit, kita sebentar lagi ya tanggal berapa 22 mungkinnya kita masuk Rabu Abu dan 40 hari setelah Yesus bangkit kita merayakan apa? Tanya silahkan diskusi dulu. Ayo, jangan saling ini mulai tengkar, mereka bertengkar satu sama lain. Hari raya Penta, Kosta, itu 50 hari bagus. Kita mulai pojok-pojokan mereka ini. 50 hari Penta Kosta, sayang. 40 hari. Ayo. Ya syukurlah bahwa mereka tidak bisa jawab. Saya menjawab. Kita menjawab kemana kita akan pergi. Saya ikut Yesus. Dan setelah Yesus bangkit dari kematian, dia naik ke surga. Catat baik-baik. Catat baik-baik. Jangan lupa. Jadi ini calon postulanmu bisa dipertanyakan, tapi nanti ketika dia masuk ini Mas, ini pedot Mas. Wah, enggak apa-apa. Sudah masuk dengan bumbu. Jadi kita bisa melihat saudara-saudari bagaimana meriahnya perayaan 40 hari atau 40 ini. Kita tahu kemana kita akan pergi. Yesus ini perayaan iman yang luar biasa. Dan semoga simbol yang kita rayakan juga mengalami bahwa perjalanannya dia sudah menunggu di tanah terjanji. Nah, bisa masuk sama-sama. Karena itu kan dalam tradisi kita langsung masuk di akhir Indonesia. Jiwa masih menantikan silaturahmi, menantikan saya. Tiba-tiba saya juga, saya tidak tahu ya. Jadi seperti itu kan. Karena itu bagian Injil yang lain adalah bagian yang tadi, belas kasih Allah tidak ditentukan oleh waktu kapan kita akan pergi dan ke sana ya. Jadi saudara-saudari terkasih, dalam perayaan iman ini kita mencatat kembali setiap manusia berangkat menuju tanah terjanji, membebaskan manusia dari segala perbudakan dunia dan membawa iman kita. Yang kedua adalah hidup manusia itu selalu dimurnikan.
ada begitu banyak pemurnian karena perkara-perkara yang ada dan yang tidak adalah simbol 40 menandakan kita percaya, kita semua yang percaya kepada Yesus akan sampai dan disediakan surganya. Tuhan memberkati. Setelah kita diteguhkan dengan firman Allah, kita lanjutkan dengan doa permohonan. Allah yang Maha Rahim, kami mendoakan saudara kami, Ibu Veronica Sakyem. Ampunlah dengan murah hati segala dosa apapun yang telah dia lakukan karena keraguan manusia. Tuhan yang Maha Kuasa adalah penolong setiap manusia. Dengan demikian kita tidak perlu merasa takut dalam menghadapi peristiwa hidup, sekalipun itu berupa kematian. Oleh karena itu, dengan penuh iman marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya. Bagi saudara kami, simbol saya, Ibu Veronica Sakyem yang telah menghadap Tuhan 40 hari yang lalu, dia telah menerima sakramen pembaptisan. Kami mohon perkenanlah saudara kami masuk ke dalam kemuliaan persekutuan Allah Tritunggal, dipersatukan dengan wafat dan kebangkitan Kristus dan dikabulkan dengan persekutuan para kudus di surga. Kami mohon saudara kami, simbol Veronica Sakyem, dikasihi Allah dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Ya Bapa, dengan rahmat-Mu kami mohon anugerahkanlah kepada saudara kami, simbol Veronica Sakyem ini, pengampunan atas segala dosa dan kekurangannya. Kami yakin Engkau akan membangkitkannya kembali dan menganugerahkan hidup kekal, dan Kau terima kembali dia dalam pangkuan-Mu. Kami mohon. Bagi keluarga dan sanak saudara yang ditinggalkan, Bapa, berikanlah penghiburan, kekuatan, dan ketahanan kepada keluarga dan sanak saudara yang ditinggalkan ini, berkat iman, harapan, dan kasih akan kebaikan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mohon. Marilah kita berdoa untuk ziarah hidup kita menuju tanah terjanji, pemurnian kita dan permohonan agar kita sampai ke surganya. Kami mohon. Demikianlah ya Bapa, doa-doa kudus yang kami panjatkan kehadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkan doa permohonan kami bersama dengan doa hamba-Mu yang telah Kau panggil demi Kristus pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.
untuk Tuhan saja. Berdoa saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber pembebasan sejati, persembahan roti dan anggur kami menunjukkan kepadamu bersama dengan keteguhan hati kami yang percaya akan belas kasihan. Kami percayakan hamba-Mu Ibu Veronica Saki ke dalam pangkuan-Mu untuk memperoleh pengampunan dosa dan pembebasan sejati dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan diselamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur pada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Dia menerima maut seorang diri supaya kami semua tidak mati. Bahkan Dia sudah rela wafat seorang diri supaya kami semua hidup bagimu untuk selamanya. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memuji dan kita bernyanyi. Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkati yang datang dalam namamu. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan padaku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami.
menghilangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau layak menghadap Engkau dan cepat kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh. Ingatlah Tuhan akan gereja tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, terutama keluarga besar Sumorejo dan juga seluruh wilayah umat di wilayah dalam tubuh ini dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Robertus serta semua rohaniwan rohaniwati dan umat beriman. Ingatlah akan hamba-Mu Ibu Veronica Sakiem yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu 40 hari yang lalu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perahu Maria Bunda Allah, Santo Yosef lainnya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami berada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kemuliaan di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan pengamat kami, Yesus Kristus. Sebab kebahagiaan dan kuasa untuk selama-lamanya. Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagi, damai-Ku kuberikan kepada. Janganlah memberi dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa.
Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saudara-saudari sekalian, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh Kristus. Di sore hari yang sepi, Ibu berdoa, cinta berdoaku dalam namaku disebut.
Kristus sesat, beri masa hidupku, sewaktu berteduh, kembali sayupku benar, namanya disebut. Namaku disebut, didoain kemuliaan, namaku disebut. Sekarang pergi, berbumayan senang, namun kasihnya padaku selalu kenal, kehabisannya kakiku bersama berteduh, memuji Tuhan yang benar, namamu disebut. Namamu disebut, didoain kemuliaan, namamu disebut. Didoain pun, namaku disebut, didoain kemuliaan, ada namaku disebut. Berkata dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau memberikan rahmat kehidupan kepada manusia untuk menjadi bunga-bunga kehidupan. Ibu kami, Veronica Sakit, telah menjalani hidup hingga paripurna dan menghasilkan juga keharuman wangi hidupnya. Berkatilah bunga tabur ini, semoga harum mewangi bunga tabur ini juga menghantar pada kehidupan abadi. Sucikanlah bunga-bunga ini menjadi berkat yang kami aturkan untuk Ibu Veronica Sakit, Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga berkat rohani turun atas bunga-bunga ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Sang Pemelihara kehidupan, kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang menyegarkan hidup kami. Terimalah Allah Ibu Veronica Sakit di surga dan peliharalah kami sebagai biji mata kesayangan sampai kami dipersatukan dalam perjamuan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Romo Gasius yang saya hormati dan saya cintai. Terima kasih atas kesediaan Romo telah mempersembahkan misa dengan baik dan lancar, dan saya senang karena suaranya sudah jelas sekali Romo. Siap untuk Romo kita kasih doa. Semoga kita bersemangat dan selalu mengusahakan kesehatan untuk Romo. Doa kami. Kedua, terima kasih kepada para Buddha, khususnya pada para frater. Sebenarnya para frater hari ini itu ada rekoleksi, tetapi saya mengatur kepada Buddha Petrus Mayang sebagai pemimpin komunitas dan magister novisiat kanonik diperbolehkan para frater mengiringi misa ini. Terima kasih kita kasih atas kita. Terima kasih atas kehadiran para Buddha dari komunitas Goro dan dari komunitas Pimpinan, mulai dari Pensalim, kemudian Profesiat dan Jalan Kaki nomor 2. Terima kasih Suster mewakili dari komunitas Asrama Putri Pandit. Hari ini juga mohon doa untuk salah satu orang tua dari SMK Putri Pandit dan di Panggilan, yaitu Bapak Andreas Pandunyo, sekaligus dia sebagai alumni SMK Pandit angkatan. Hari ini beberapa Bapak Ibu dari Bapak Ibu pendamping SMA Pandit dan Suster Buder juga hadir di Semarang untuk selayan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dari warga wilayah perumahan ini yang telah mendukung kami, mendoakan Simbok Ibu Veronika Sakir dalam doa ini. Terima kasih atas kesediaannya mengikuti perayaan Ekaristik hingga selesai. Maka selanjutnya kita sebelum berkat penutup, kita akan mendengarkan perjalanan dari Mas Aljono akan menjelaskan dari maksud tujuan lewat budaya setempat kita, yaitu kenduri. Maka dari itu waktu saya serahkan kepada Mas Aljono sebelumnya. Para budaya serta warga Bapak Ibu kami menjadi kembali itu lagi pangapunten mencari insya Allah saat empat orang sambil kami ini wonten ini kita perjanjian ini kita perjanjian kita perjanjian ini insya Allah kami Unisho Israel Trateli Punantana Mesir namun yang kawan perjanjian ini ya itu tetap sangat ini Gusti Yesus akan mengundang bahasa ini itu kudu ini lagi dia berfungsi saat ini saya pun simbol misalnya mempertimbangkan kalau sambung jangka kalangan suatu teman kalau ada tradisi jari untuk ada tradisi jari untuk untuk diumum semua sekadar papat alimah dengan cintakan mengenai sekarang ini roh bukan jahat dulu kan jadi itu Gusti ini itu sangat mengenai yang perkenalan desa Uniko dan perkenalan sekarang yang bohong dan turun wisata yang Sukman pun itu semua. Nah ini
sekawan alama mengacu diakan nama Niko saat ini laku Bapak Sumorejo nyawisaken buku edaran ingkang karajik membagi waktu Niko kangge nglairaken panjenenganipun mugi sukmanipun Jinduk Kulo Ibu Veronika Satuni dengan sakit meninggal namanya kali Niko saat ini keluarga dan perlawanan yang misalkan 10 guru abengipun ulang suci ditawi Niko kangge saus kurmat kandung Kristi Yesus Kristus ingkang kadipun wonten ing mungkin yang menanyakan ambil namun dari pemberian itu tetap diutamakan kalau menurut saling mengatakan soal lampu-lampu semuanya sehingga kalian berbeda saat ini takkan melewati sebelum sambil menggunakan lalu cek menggunakan ambil menggunakan gulung saling gulung dengan sabatan terus memasak dengan ada yang menggunakan semua cewek itu yang ada di dalam itu semua kesempatan itu dengan sabatan itu kata-kata untuk perlahan kolom informasi terhadap sangat seksual sambil menggunakan tumpeng macam dari masuk kita sebelum penada sambil kembali Indonesia kawasan kita menggunakan apel saat ini apel ini terus misalnya kembali menggunakan seperti itu murid penggunaan sendiri ini menggunakan kasus isu biasanya kembalan sambil mereka isu menggunakan pasal dengan karena dari sedikit tentang promo dan lancar dia dari komunikasi dengan kemungkinan menggunakan ini kegiatan sana-sana itu melakukan biasanya pun jadi sekarang ini untuk melakukan satu promo sekarang lagi yang secara tanda waktu menjadikan masalah Pakistan ini lalu sekarang penemu itu
paling berkata kita sebelum kesana maupun paling ini paling Indonesia. Ada semua yang saya katakan Gusti dengan komunikasi dan itu beliau berkata Terima kasih Mas Aljono sudah mengurai makna dari simbol-simbol yang ada di samping altar ini. Terima kasih juga karena hari ini ada yang mengikuti juga secara daring, yaitu Romo Oyun dari Roma. Terima kasih. Sekarang kita akan berberkat dari Romo. Padre Oyun, buongiorno, come sta? Bene? Contriamo insieme nella Santa Messa. Grazie, Padre. Famiglia di Signore Giochi. Salutati il Signore di fedeltà. Ngobrol begini saja, kalau panjenengan mangertos menawa kemauan yang terjadi, saya sudah belajar bahasa dan budaya. Dan nanti berkumpul dengan orang-orang sana bercerita. Selamat berefleksi bahwa khotbah saya hari ini untuk Anda refleksi. Karena ini sangat berarti untuk hidup dan panggilan. Saya ulangi lagi, hidup manusia bebas dari belenggu menuju terjadi. Anak terjadi adalah menjadi FIC. Ada salah satu dan saya sebut. Ada selalu pembebasan kita terjadi. Yang kedua adalah pemberian. Hidup kita selamanya diberikan. Jangan takut bahwa kita mungkin saat ini masih begitu seperti ini, tapi diberikan selama-lamanya. Dan pada akhirnya matilah nanti seperti itu. Kami sama Tuhan Yesus sebelumnya. Ya, jadi itu refleksi, 3 refleksi selama kamu bisa. Magisternya yang mana? Ya, sama itu. Baru titik nanti tambahkan. Ini bahkan menjadi pendampingan pemaksunya. Menentukan pilihan itu sampai tengah terjadi, umurnya macam-macam itu sampai pada menjadi inilah hidup saya dengan Yesus dan terpuji. Ya, itu saja. Dan mari kita mau berkati. Tuhan bersamamu. Semoga karya usaha panggilan kita mereka yang kita doakan, terutama Ibu Veronica Sakin, dilindungi dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, demikian bisa kita. Pergilah kita.
Grazie Kunang, terima kasih. Grazie. Belum. Ada yang mau bicara. Terima kasih. Saya ikut. Monggo Bapak Ibu ingkang rasul Kabupaten Candapuro kita akhir panjenengan itu kangge konbre nasi kalian ngomong saya dibuat Gusti kalau dia sama ini harus sakit dalam sakit itu waktu Bapak cuma Rampun sang dipantuk sepedaran kami doa diantara ini tentang kesehatan mungkin kita bisa kandung